Penerapan demokrasi liberal di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video ini, saya akan membahas materi sejarah Indonesia tentang penerapan demokrasi liberal di Indonesia, yaitu demokrasi pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu demokrasi liberal. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat, dan kratos berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sementara, liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa demokrasi liberal adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Dalam video sebelumnya tentang perjuangan bangsa Indonesia menghadapi disintegrasi bangsa, kita sudah membahas tentang Konferensi Meja Bundar atau KMB, yang mana salah satu tindak lanjut dari perundingan tersebut adalah bentuk negara Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Sehingga saat itu Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pada masa RIS, Indonesia dibagi menjadi 7 negara bagian. Namun, masa berlakunya negara serikat ini tidak berlangsung lama, karena bangsa Indonesia sadar bahwa ini adalah salah satu taktik Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia. Akhirnya, atas permintaan dan tuntutan rakyat, pemerintah pusat pada tanggal 17 Agustus 1950 mengubah Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan hukum dasar yang berlaku saat itu adalah UUDS 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pada masa itu, Republik Indonesia melaksanakan sistem pemerintahan parlementer dan menerapkan demokrasi liberal, sehingga masa itu disebut masa demokrasi liberal. Kehidupan politik pada masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal, di Indonesia ditandai dengan tumbuh suburnya partai-partai politik. Karena pada masa ini kita menganut sistem multipartai. Beberapa partai besar yang terkenal diantaranya Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Pada masa ini, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer. Parlemen itu adalah lembaga legislatif, atau yang kita kenal pada saat ini adalah MPR, DPR, dan DPD. Sistem pemerintahan parlementer ini memiliki beberapa ciri, di antaranya 1. Kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri. Kedua, Presiden hanya sebagai simbol kepala negara dan tidak memiliki wewenang menjalankan pemerintahan. 3. Kabinet dan para menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, parlemen tadi adalah lembaga legislatif yang isinya ada MPR, DPR, dan DPD kalau sekarang. Kemudian, yang keempat, lama masa jabatan kabinet tidak diatur, karena Perdana Menteri kapan saja bisa dilengsarkan oleh parlemen dengan yang namanya mosi tidak percaya terhadap kinerja kabinet. Selama diterapkannya demokrasi liberal, sering terjadi pergantian kabinet. Dalam waktu 9 tahun, Indonesia sudah berganti kabinet sebanyak 7 kali. Mari kita bahas kabinet-kabinet tersebut. Yang pertama adalah Kabinet Natsir.
Kabinet ini dimulai tanggal 6 September 1950 dan berakhir tanggal 20 Maret 1951. Hasil kerja kabinet ini antara lain: yang pertama, memetakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Artinya, Indonesia bebas memilih mana saja, negara-negara mana saja yang menjadi panutan atau kiblat ataupun koalisinya. Yang kedua, Indonesia masuk ke dalam anggota PBB. Jadi dalam kabinet Nadjir ini, prestasi yang keduanya adalah Indonesia berhasil masuk ke dalam anggota Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang ketiga, dilaksanakannya perundingan masalah Irian Barat dengan pihak Belanda. Jadi, sejak Kabinet Nadjir, Indonesia sudah berusaha untuk mengambil alih Irian Barat dari tangan Belanda. Alasan berakhirnya kabinet ini adalah kegagalan menyelesaikan masalah Irian Barat dan adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950. Yang kedua adalah Kabinet Sukiman. Kabinet ini dimulai tanggal 27 April 1951 dan berakhir tanggal 3 April 1952. Pada masa Kabinet Sukiman, banyak sekali terjadi permasalahan politik. Masalah yang akhirnya membuat kabinet ini dijatuhkan adalah penandatanganan kerjasama Menteri Luar Negeri dengan Duta Besar Amerika Serikat yang disebut Mutual Security Act atau Undang-Undang Kerjasama Keamanan. Perjanjian ini berisi tentang bantuan ekonomi dan militer dari Amerika Serikat untuk Indonesia. Perjanjian kerjasama ini dinilai sangat bertentangan dengan politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia. Kabinet ini kemudian dianggap berpihak kepada Blok Barat, yang ketika itu sedang terjadi perang dingin dengan Blok Timur. Akhirnya, parlemen pun menggugat dan menjatuhkan Kabinet Sukiman. Yang ketiga adalah Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo ini dimulai tanggal 3 April 1952 dan berakhir tanggal 30 Juli 1953. Kabinet ini merupakan koalisi dari partai PNI dan Masyumi, sehingga menjabat lebih lama daripada kabinet-kabinet lainnya. Pada Kabinet Wilopo dibentuk Kabinet Zaken. Kabinet Zaken yaitu kabinet yang menteri-menterinya berasal dari kalangan ahli, bukan dari partai politik. Pada kabinet ini terjadi krisis ekonomi yang disebabkan oleh kegiatan ekspor-impor yang tidak terkendali dan munculnya gerakan-gerakan separatisme yang mengganggu stabilitas pemerintahan. Kabinet ini berakhir karena adanya peristiwa di Tanjung Morawa, Sumatera Selatan, di mana pemerintah mengerahkan polisi untuk mengusir petani yang menggarap tanah Delhi Plantation Range dan menewaskan 5 orang petani. Peristiwa tersebut memicu kemarahan masyarakat. Ketua Serikat Tani Indonesia mengajukan mosi tidak percaya terhadap Kabinet Wilopo, sehingga melengsarkan Kabinet Wilopo tersebut. Keempat, Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Kabinet ini dimulai tanggal 1 Agustus 1953 dan berakhir pada tanggal 24 Juli 1955. Kabinet ini berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika atau KAA di Bandung tahun 1955.
Kabinet ini juga berhasil membatalkan hasil konferensi meja bundar, yaitu membatalkan utang Indonesia atas Belanda. Kabinet ini berhasil membentuk panitia pemilu. Kabinet Ali Sastro-Amijoyo I jatuh karena permasalahan dengan TNI Angkatan Darat. Pemerintah mengangkat Bambang Utoyo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Namun, pengangkatan tersebut tidak disetujui oleh para petinggi TNI Angkatan Darat, sehingga mereka melancarkan aksi boikot pada tanggal 27 Juni 1955. Aksi boikot tersebutlah yang membuat kabinet ini jatuh. Kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet ini dimulai tanggal 12 Agustus 1955 sampai dengan 3 Maret 1956. Kabinet ini berhasil menyelesaikan konflik yang terjadi di TNI Angkatan Darat. Kabinet ini berhasil menyelenggarakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955, yang mana pada saat itu yang dipilih dalam pemilu adalah DPR dan Dewan Konstituante. Dewan Konstituante sendiri adalah sebuah dewan yang dibentuk untuk menyusun undang-undang baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Berakhirnya Kabinet Burhanuddin Harahap pada 3 Maret 1956 bukan karena dijatuhkan ataupun karena mengundurkan diri, tetapi kabinet ini berakhir karena memang tugasnya sudah selesai. Yang keenam adalah Kabinet Ali Sastro-Amijoyo II. Kabinet ini dimulai tanggal 24 Maret 1956 dan berakhir pada 14 Maret 1957. Ini merupakan kali kedua Ali Sastro-Amijoyo diangkat sebagai Perdana Menteri oleh Presiden Soekarno. Pada periode 2 ini, kabinet berkoalisi dengan PNI, Masyumi, dan NU. Namun, pada masa ini Ali Sastro-Amijoyo dianggap tidak tegas dalam menghadapi gerakan separatisme di berbagai daerah. Hal ini membuat Masyumi dan NU keluar dari kabinet Ali, sehingga dengan retaknya koalisi tersebut memaksa Ali untuk menyerahkan kembali mandatnya sebagai Perdana Menteri kepada Presiden. Sebelum memilih pengganti Ali Sastro-Amijoyo, Presiden Soekarno dalam pidatonya mengatakan bahwa demokrasi liberal tidak cocok diterapkan di Indonesia. Soekarno ingin menerapkan demokrasi terpimpin. Namun, hal tersebut menimbulkan perdebatan di kalangan elit politik Indonesia. Akhirnya, Soekarno membentuk kabinet ekstra parlementer, yaitu kabinet yang dibentuk karena pandangan masing-masing partai tidak dapat dipertemukan. Kabinet tersebut diberi nama Kabinet Karya dengan Insinyur Haji Juanda sebagai Perdana Menterinya, sehingga selanjutnya kabinet ini juga disebut sebagai Kabinet Juanda. Selanjutnya yang ketujuh, Kabinet Juanda. Kabinet ini dimulai tanggal 9 April 1957 dan berakhir pada 10 Juli 1959. Kabinet ini berisikan menteri-menteri dari kalangan ahli, bukan dari partai. Banyak program kerja yang terrealisasikan, di antaranya penetapan batas laut teritorial Indonesia dari 3 mil menjadi 12 mil. Peristiwa ini dikenal sebagai Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Masalah yang dialami Kabinet Juanda ini
adalah peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di Cikini tahun 1957. Kabinet Juanda berakhir karena pemerintahan Indonesia menerapkan demokrasi terpimpin dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Kondisi ekonomi pada masa demokrasi liberal sangat memprihatinkan karena pada masa-masa itu Indonesia sedang menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Banyak pemberontakan dan gerakan separatisme yang ingin melepaskan diri dari Indonesia. Berikut ini adalah kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi pada masa demokrasi liberal. Gunting Syafruddin. Akibat dari perang kemerdekaan selama 5 tahun, perekonomian di Indonesia terbengkalai dan kacau, sehingga Menteri Keuangan Indonesia Syafruddin Prawiranegara mengeluarkan kebijakan centering atau pengguntingan uang dengan tujuan menyehatkan keuangan negara. Dari kebijakan tersebut, uang kertas dengan nilai Rp5.000 ke atas dinyatakan bernilai setengahnya. Sebagai tindak lanjut dari pengguntingan uang tersebut, dikeluarkan uang kertas baru berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1950 tentang uang kertas baru. Tindakan ini dilakukan pada tanggal 20 Maret 1950 berdasarkan SK Menteri Keuangan. Tujuannya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp1,5 miliar. Melalui kebijakan ini, jumlah uang yang beredar dapat dikurangi dan pemerintah mendapat kepercayaan dari pemerintah Belanda dengan mendapat pinjaman sebesar Rp200 juta. Sistem ekonomi gerakan Benteng. Sistem ekonomi gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional yang dilakukan pada masa Kabinet Natsir dan direncanakan oleh Sumitro Joyo Hadikusumo yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia dengan memberi bimbingan, bantuan kredit, serta kesempatan bagi para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Program ini dimulai pada April 1950. Hasilnya, selama 3 tahun, kurang lebih 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Namun, tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik dan mengakibatkan beban keuangan pemerintah makin besar. Nasionalisasi Deutsche Bank. Pada akhir tahun 1951, pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi Deutsche Bank menjadi Bank Indonesia. Awalnya, terdapat peraturan bahwa mengenai pemberian kredit harus dikonsultasikan pada pemerintah Belanda. Hal ini menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Tujuan dari nasionalisasi Deutsche Bank ini adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor serta melakukan penghematan. Sistem ekonomi Alibaba. Pada pemerintahan Kabinet Ali Sastro Amidjojo I yang dimulai Agustus 1954 sampai dengan Agustus 1955, Menteri Perekonomian Mr. Iskak Cokro Di Suryo memprakarsai sistem ekonomi yang dikenal dengan nama Sistem Alibaba. Sistem ini merupakan bentuk kerjasama ekonomi antara pengusaha pribumi yang diidentikan dengan Ali dan pengusaha non-pribumi, khususnya Cina, yang diidentikan dengan Baba. Sistem ekonomi ini bertujuan mendorong tumbuh dan berkembangnya pengusaha-pengusaha swasta nasional pribumi. Dalam pelaksanaannya, sistem ekonomi Alibaba tidak berjalan seperti yang diharapkan. Hal ini
disebabkan para pengusaha non-pribumi lebih berpengalaman daripada pengusaha pribumi. Akibatnya, para pengusaha pribumi hanya dijadikan sebagai alat bagi para pengusaha non-pribumi untuk mendapatkan kredit dari pemerintah. Devaluasi mata uang rupiah. Dalam usaha memperbaiki kondisi ekonomi, pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi mata uang Rp1.000 dan Rp5 menjadi Rp100 dan Rp50. Pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap semua simpanan di bank-bank yang melebihi jumlah Rp25.000. Tujuan kebijakan devaluasi ini adalah untuk meningkatkan nilai rupiah dan rakyat kecil tidak dirugikan. Namun, kebijakan pemerintah ini ternyata tidak dapat mengatasi kemunduran ekonomi secara keseluruhan. Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT. Pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, pemerintah membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Tugas biro ini merancang pembangunan jangka panjang. Insinyur Juanda diangkat sebagai Menteri Perancang Nasional. Biro ini berhasil menyusun RPLT yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956 sampai tahun 1961 dan disetujui oleh DPR pada tanggal 11 November 1958. Tahun 1957, sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan. Pembiayaan RPLT diperkirakan mencapai 12,5 miliar rupiah. RPLT tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan karena 1. Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958. Hal ini mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot. Yang kedua, perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi. Yang ketiga, adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing. Akhir masa demokrasi liberal di Indonesia. Kegagalan Dewan Konstituante menetapkan Undang-Undang Dasar membawa Indonesia ke tepi jurang kehancuran. Keadaan negara yang telah dirongrong sejumlah pemberontakan menjadi tambah gawat. Faktor utama yang menjadi penyebab kegagalan Dewan Konstituante dalam merancang sebuah undang-undang dasar bagi Indonesia adalah terdapatnya sikap mementingkan kepentingan golongan atau partai politik yang berada di dalam konstituante. Selain itu, terdapat pula berbagai peristiwa politik yang merembet pada konflik kepentingan masing-masing kelompok politik di dalam tubuh Dewan Konstituante. Atas dasar pertimbangan menyelamatkan negara dari bahaya, Presiden Soekarno terpaksa melakukan tindakan inkonstitusional. Tindakan Presiden tersebut berupa pengeluaran dekrit yang dikenal sebagai Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Tindakan itu terutama didukung oleh kalangan militer. Dukungan militer terhadap dekrit presiden tersebut dikarenakan mereka sudah direpotkan oleh sejumlah pemberontakan akibat krisis politik. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berisi beberapa keputusan, yaitu 1. Konstituante dibubarkan. 2. Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
3. Membentuk MPRS dan DPAS dalam waktu singkat. Dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, maka masa demokrasi liberal atau parlementer di Indonesia berakhir dan beralih pada demokrasi terpimpin. Dari sejarah berlakunya masa demokrasi liberal, semoga kita mendapat pelajaran dan hikmah dari apa yang telah terjadi, juga bisa memperbaiki kesalahan yang ada untuk kebaikan masa depan. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa untuk share videonya. Terima kasih.